Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Dina Ayu Lestari, Kak Elika Pelia Amanda, Nabila Ananda Nazri, Milati Amalia, dan Latifa Satrianti. Di sini kami akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Next. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang delivery device, khususnya penggunaan inhaler, di mana di sini cara penggunaan inhaler yang baik dan benar akan dijelaskan oleh teman saya, Latifa Satrianti. Kepada Latifa, kami persilakan. Halo teman-teman, apakah kamu tahu apa itu Ventolin inhaler? Ventolin inhaler merupakan salah satu obat inhalasi yang digunakan untuk mengatasi serangan sesak nafas akibat asma. Alat ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, penutup, yang kedua, mouthpiece, dan yang ketiga, tabung berisi salbutamol. Bagaimana sih cara menggunakan alat inhaler ini? Pertama kali, cuci tangan terlebih dahulu. Duduk atau berdiri tegak untuk menggunakan inhaler. Buka penutup inhaler, lalu kocok inhaler 5-10 kali. Apabila kamu baru menggunakan alat inhaler ini, semprot inhaler untuk mengecek fungsi dari alat ini. Berikut adalah cara memegang inhaler dengan benar. Miringkan kepala sedikit ke belakang. Kemudian, tariklah nafas dalam-dalam dan buanglah secara perlahan-lahan hingga habis. Lalu, letakkanlah mouthpiece pada mulut di antara gigi atas dan gigi bawah. Kemudian, mulut ditutup dengan cara merapatkan bibir. Mulailah bernafas secara perlahan dan dalam melalui mulut inhaler. Kemudian, sambil bernafas secara berbarengan, tekanlah bagian tabung inhaler untuk melepaskan obatnya. 1 kali tekanan merupakan 1 kali semprotan obat. Tahanlah nafas kurang lebih 10 detik atau selama kondisi yang nyaman. Setelah itu, buanglah nafas secara perlahan dan panjang. Apabila kamu membutuhkan semprotan selanjutnya, tunggulah 30 detik, lalu kocok inhaler dan lakukan langkah-langkah seperti tadi. Setelah menggunakan inhaler, disarankan agar berkumur-kumur untuk menghindari sariawan pada mulut. Jangan lupa untuk membersihkan bagian mouthpiece dengan menggunakan air panas dan juga tisu. Lalu, tutup inhaler dan disimpan di tempat yang kering dan juga aman. Sekian dari video saya, bye-bye! Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang artikel yang berkaitan dengan penggunaan inhaler, di mana di sini kami mengambil jurnal African Journal of Primary Healthcare and Family Medicine dengan judul Outcome of Illustrated Information Leaflet on Correct Usage of Asthma Metered Dose Inhaler. Next. Selanjutnya, pendahuluan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, penyakit pernapasan kronis atau seperti asma dan penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK merupakan salah satu dari 4 jenis penyakit tidak menular terbesar di dunia, di mana menurut Iskesdas pada tahun 2013 menyatakan bahwa asma dan PPOK menduduki tingkat teratas dari 12 penyakit tidak menular terbesar di Indonesia, di mana mereka memiliki prevalensi masing-masing 4,5% dan 3,7%. Nah, adapun penyakit pernapasan seperti asma dan PPOK ini membutuhkan pengobatan jangka panjang dan rutin. Salah satu pengobatannya yaitu dengan
pemberian rute secara inhalasi. Nah, pemberian rute secara inhalasi ini memiliki keuntungan, di mana salah satunya bisa memberikan efek secara langsung ke target organ paru, dan kemudian ia juga memiliki efek samping yang cenderung lebih kecil, serta tidak membutuhkan dosis yang lebih besar. Nah, berdasarkan penelitian, menyatakan bahwa obat-obat seperti kortikosteroid, bronchodilator yang diberikan melalui inhalasi dapat memberikan efek yang signifikan terhadap pasien-pasien yang mengidap khususnya penyakit asma bronkial. Selanjutnya, nah, inhaler sendiri merupakan alat yang digunakan untuk pemberian obat secara inhalasi. Dikarenakan memiliki keuntungan bagi pasien-pasien seperti asma, bronkitis kronis, dan emfisema, inhaler ini bisa dirancang untuk meningkatkan kemudahan pasien-pasien yang menggunakan obat-obat asma tersebut. Nah, namun banyak pasien yang menunjukkan cara penggunaan yang salah, di mana karena kesalahan cara penggunaan tersebut dapat menyebabkan perawatan tidak optimal. Nah, selain itu, teknik inhaler yang tidak tepat juga dapat mengurangi pemberian obat yang dapat menurunkan efektivitas dari obat inhaler itu sendiri. Nah, selain itu, penggunaan yang tidak tepat juga dapat merugikan pada pasien itu sendiri. Salah satunya yaitu pengobatannya itu bisa menjadi lebih mahal lagi karena akibat penambahan obat, kemudian akibat perburukan gejalanya, kemudian dapat juga dikarenakan efek samping yang salah dari pemakaian inhaler itu sendiri. Selanjutnya, nah berdasarkan penelitian, menyatakan bahwa penggunaan inhaler pada pasien yang tidak tepat itu dikarenakan tidak adanya instruksi yang memadai mengenai penggunaan inhaler, di mana dalam studi klinik menyatakan bahwa sebanyak 90% dari pasien itu menunjukkan teknik yang salah dalam penggunaan MDI maupun DPI. Oleh karena itu, pemahaman cara penggunaan inhaler itu perlu diperhatikan lebih lanjut agar efek obatnya itu optimal. Selanjutnya, nah, jadi berdasarkan jurnal yang telah kami telaah, menyatakan bahwa teknik inhaler dosis terukur MDI itu buruk, di mana dengan pendidikan pasien dan demonstrasi reguler itu penting dalam mempertahankan penggunaan inhaler yang benar. Nah, adapun informasi pasien yang berisi alat bantu bergambar, ini dapat meningkatkan pemahaman penggunaan obat. Namun, selebaran pabrikan ini mengilustrasikan bahwa penggunaan MDI ini tidak mudah dipahami oleh pasien asma dengan literasi rendah. Oleh karena itu, dilakukanlah penelitian ini dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengevaluasi hasil dari selebaran yang disesuaikan dan disederhanakan tentang teknik MDI yang benar pada pasien asma dengan pasien yang memiliki keterampilan membaca yang terbatas. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya Melati Amalia akan membahas mengenai metode penelitian, yang mana metode penelitian di sini mencakup mengenai study design and setting, study population and sampling strategy, design of information leaflet yang dipakai pada penelitian ini, kemudian juga intervention, dan ada data collection dan analysis, dan juga ethical considerations. Nah, untuk study design and setting, di sini pasien sendiri bertindak sebagai kontrolnya, dan pasien ini diambil dari klinik perawatan kesehatan primer pedesaan atau primary health care di Provinsi Eastern Cape di Afrika Selatan. Nah, kemudian layanan perawatan kesehatan ini disediakan oleh klinik puskesmas yang mana dikelola sendiri oleh perawatnya. Kemudian pasien dengan kondisi kronis seperti asma wajib datang ke klinik setiap 4 minggu untuk pemeriksaan kesehatan dan juga untuk mengambil ketersediaan obat selama 28 hari. Kemudian untuk riwayat medis dan obat-obatan yang diresepkan itu dicatat di dalam paspor kesehatan, yang mana paspor kesehatan itu merupakan sebuah buklet di mana setiap kunjungan ke fasilitas perawatan kesehatan itu harus dicatat. Nah, kemudian paspor kesehatan ini harus disimpan oleh pasiennya sendiri, yang mana diminta untuk menyajikannya pada setiap kunjungan. Nah, untuk study population and sampling strategy di sini, mayoritas penduduk di Eastern Cape itu adalah orang Afrika berkulit hitam. Jadi sebanyak 87,5%, di mana 72,2%-nya itu tinggal di daerah pedesaan. Yang mana seperti kita tahu, mereka itu minim pengetahuan cara membaca, cara menulis, begitu. Nah, untuk ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan uji Z untuk perhitungan daya proporsi.
dan juga taraf signifikansinya itu 5%. Untuk daya uji 0,8 digunakan ukuran sampel uji satu arah yaitu ukuran 54. Sedangkan dalam analisis menghasilkan daya uji menjadi 0,81. Maaf, untuk menghasilkan daya uji menjadi 0,81 menggunakan ukuran sampel 55. Nah, ukuran sampel ini dibatasi oleh jumlah pasien asma yang menghadiri klinik PHC pedesaan yang terisolasi ini. Nah, kemudian ada kriteria pasien untuk penelitian ini. Yang pertama itu pasiennya harus berusia 18 tahun atau lebih. Nah, kemudian pasiennya harus bergantung pada fasilitas perawatan kesehatan sektor publik dan juga tentunya pasien harus didiagnosis menderita asma. Kemudian pasien diresepkan MDI setidaknya selama sebulan dan juga pasien mampu berbahasa Inggris atau dapat berbicara isi kosa. Nah, isi kosa ini sendiri merupakan bahasa resmi di Afrika Selatan yang mana merupakan anggota rumpun bahasa Niger dan Kongo. Kemudian pasien itu harus mempunyai keterlibatan sendiri dalam intervensi pendidikan asma lainnya selama durasi penelitian. Nah, untuk design of information leafletnya, jadi seperti kita tahu, sepertiga penduduk Eastern Cape ini memiliki pendidikan dasar maksimal dan juga mengalami kesulitan membaca dan memahami informasi tertulis. Nah, oleh sebab itu, panduan merancang informasi ini dibuat secara materi visual untuk pembaca yang khususnya memiliki atau mengalami buta huruf. Nah, di sini mereka juga menyarankan adanya pertimbangan dari segi bahasa dan budaya, dan juga penyederhanaan dari isi leaflet, dan juga penghindaran dari istilah medis tentunya, kemudian menggunakan kalimat pendek, personalisasi informasi, dan juga tampilan visual yang sederhana atau piktogram. Nah, piktogram di sini merupakan diagram yang mana dia ini menyajikan gambar untuk menyampaikan makna, yang mana gambar tersebut menyerupai keadaan fisik objek yang sebenarnya. Nah, untuk tim peneliti yaitu WW, SS, dan RD ini, dia bekerja dengan seorang seniman grafis yang mana telah merancang versi awal dari 10 piktogram yang disertakan dalam Patient Information Leaflet atau PIL. Nah, desain awal itu yaitu desain Z-Fold, yang mana desainnya itu leafletnya ini dua sisi, yang otomatis leafletnya ini hemat biaya, dan juga untuk font dan juga gambarnya itu hitam dan putih, dan menggunakan kertas A4 landscape. Nah, dikarenakan terbatasnya keterampilan literasi pada sasaran populasi, maka teksnya itu harus juga disederhanakan, jumlah katanya harus dibatasi, dan juga istilah medisnya tentunya harus dihindari. Pada proses selanjutnya, para HCP atau healthcare provider ini seperti dokter, perawat, dan juga apoteker, atau juga peneliti apoteker akademis dan pasien dari target populasi ini didorong untuk memberikan feedback mengenai karakteristik visual piktogram, nah serta kesesuaian dan pemahaman dari isi teks. Dan juga adanya diskusi umum selama pertemuan dengan komite farmasi dan terapi di satu rumah sakit atau di satu klinik PHC. Nah, kemudian dilakukan lagi nih diskusi lebih lanjut setelah leafletnya itu diproduksi, yang mana telah diberikan kepada 7 pasien, 9 petugas kesehatan masyarakat, 5 apoteker, dan ditambah lagi dengan 1 pertemuan dengan PTC. Nah, versi leaflet ini akhirnya dievaluasi secara kuantitatif dalam penelitian yang melibatkan 9 pasien asma dari populasi target dari hasil dan juga feedback dari penelitian ini. Nah, jadi hasilnya itu menghasilkan sedikit modifikasi pada leaflet dan juga kuesioner yang akhirnya menghasilkan versi final dari keduanya. Jadi leaflet hasil dari versi finalnya ini kemudian diterjemahkan ke dalam isi kosa atau bahasa resmi dari Afrika ini oleh seorang ahli bahasa Afrika di University of Rhodes dan diterjemahkan kembali oleh orang lain supaya hasil terjemahannya itu akurat. Nah, untuk brosur versi bahasa Inggrisnya dapat kita lihat pada gambar di samping. Nah, untuk interventionnya, dalam desain penelitian ini, semua pasien yang diambil adalah penerima intervensi. Nah, intervensi ini terdiri dari penilaian terstruktur dari teknik inhaler yang diikuti dengan demonstrasi dari teknik yang benar oleh peneliti utama. Dan memakan waktu sekitar 10 menit dan 20 menit. Pada sesi demonstrasi dan edukasi pasien, didukung dan difasilitasi oleh leaflet studi tentang penggunaan MDI. Kemudian ada pengumpulan data. Jadi data ini dikumpulkan selama wawancara individu menggunakan kuesioner yaitu berbentuk demografi dan juga riwayat medis yang berkaitan dengan asma dan obat-obatan yang diresepkan. Kemudian ada penilaian teknik bagaimana cara menggunakan MDI dan kemampuan membaca leaflet. Kemudian ada instruksi
penggunaan MDI yang dihasilkan oleh industri, dan juga penerimaan leaflet penelitian. Untuk mengatasi hambatan dari bahasa, jadinya dipakai juru bahasa yang diambil dari populasi target itu sendiri, yang punya pengalaman sebelumnya dalam berkomunikasi dengan pasien. Dan juru bahasa ini dilatih untuk penelitian ini. Semua wawancara individu ini dilakukan oleh peneliti utama, dan tentunya harus ada bantuan dari juru bahasa itu sendiri. Nah, setelah berkonsultasi dengan perawat, pasien ini menerima obat. Kemudian tentunya dirujuk kepada peneliti utama, dan juga peserta diberitahu tentang penelitian ini melalui penerjemah, yang mana juga membantu pasien untuk menandatangani formulir persetujuan. Jadi pasien ini didorong untuk mengajukan pertanyaan pada setiap tahap wawancara. Nah, setelah pengumpulan data pribadi, pasien diminta untuk mendemonstrasikan teknik MDI dengan 2 inhalasi dari sebuah MDI placebo. Nah, tidak ada instruksi nih dari penelitinya bagaimana cara menggunakan teknik inhaler yang benar. Jadi, setelah dievaluasi menurut daftar periksa, teknik inhaler ini terdapat 12 langkah, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama itu lepaskan tutup bagian mulut, kemudian pegang pompa tegak dengan ibu jari di alas atau di bawah corong, kemudian pompanya itu dikocok, kemudian kepalanya dimiringkan sedikit ke belakang, dan buang nafas melalui mulut, kemudian masukkan corong ke dalam mulut dengan bibir tentunya tertutup dengan rapat, kemudian aktifkan pompa sekali selama melakukan inspirasi atau menghirup udara, kemudian lepaskan pompa dari mulut, dan tentunya tahan nafas selama 5-10 detik. Nah, kemudian bernafas dengan normal melalui hidung dan tunggu lagi sekitar 30-60 detik sebelum inhalasi berikutnya. Dan tentunya harus mengganti penutupnya. Nah, untuk intervensi pendidikan, peneliti utama yaitu si WW ini menjelaskan teknik yang benar, yang mana mengacu pada setiap langkah yang diilustrasikan dalam leaflet yang diberikan kepada peserta, dan kemudian mendemonstrasikan teknik yang benar kepada peserta tersebut. Nah, pasien ini tentunya diberikan salinan leaflet dalam bahasa pilihan mereka, dan juga didorong untuk merujuknya ke rumah untuk memperkuat informasi yang dipelajari selama intervensi. Nah, jadi mereka ini setelah 4 minggu disuruh kembali lagi nih untuk follow up interview. Nah, dengan menilai selama, dan nanti dinilai lagi nih selama penggunaan MDI-nya, dan juga dievaluasi mengenai penerimaan pasien terhadap leaflet penelitian. Jadi untuk pemahaman semua piktogram dalam leaflet ini dinilai secara individual. Kemudian untuk analisis data frekuensi ini dihasilkan untuk semua variabel. Jadi untuk tes Chi-squared itu dia menggunakan tes McNemar-Bowker yang mana digunakan untuk menguji perbedaan antara data dasar dengan data tindak lanjut. Kemudian untuk analisis korelasi Pearson ini dilakukan untuk mengetahui nih apa ada hubungan antara rata-rata jumlah langkah yang dilakukan dengan benar dengan durasi penggunaan MDI-nya. Nah, kemudian ada uji Chi-quadrat Pearson yang mana untuk melihat apakah ada pengaruh usia, pendidikan, dan juga jenis kelamin pada penerimaan leaflet. Nah, untuk tingkat signifikasinya itu ditetapkan p-value-nya itu kurang dari 0,05. Nah, untuk ethical considerations, jadi didapatkan persetujuan etik yang mana dari Komite Etik Farmasi dari University of Rhodes, dan kemudian izin untuk melakukan penelitiannya ini diberikan dari Departemen Kesehatan Eastern Cape dan Kota Madia, Distrik Kakadu. Nah, kemudian akan dibahas oleh teman saya mengenai hasil dan diskusi. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Rika Pili Amanda. Saya akan menjelaskan tentang hasil dan diskusi bersama teman saya, Nabila. Next. Next. Next, Melati. Sebanyak 57 pasien diwawancarai pada awalnya, namun yang kembali untuk tindak lanjut ada 55 pasien. Next. Next, Melati. Selanjutnya, karakteristik demografis, di mana dapat dilihat dari tabel 1, mayoritas pasien adalah perempuan dengan persentase 69,1%, dengan rentang usia 18 sampai 86 tahun.
dengan usia rata-rata 58,9 plus minus 14,2 tahun. Semua kecuali satu pasien berkulit hitam Afrika dengan bahasa pertama mereka yaitu isi sosa. Kurang dari separuh atau 47,3% tidak mengenyam pendidikan formal dan sepertiga lagi hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar. Rata-rata lama sekolah formal adalah 3 sampai 3,8 tahun. Next. Selanjutnya, ini merupakan tabel dari kelanjutan karakteristik demografis, yang dimana sebagian besar populasinya menganggur. Selanjutnya, durasi rata-rata asma yang dilaporkan sendiri adalah 21,8 sampai 20,6 tahun, dan durasi rata-rata penggunaan MDI adalah 7,6 plus minus 7,1 tahun. Mayoritas pasien menjawab bahwa mereka belum pernah ditunjukkan cara menggunakan MDI sebelumnya, dengan sebagian besar telah ditunjukkan oleh dokter. Next. Selanjutnya, penggunaan inhaler dosis terukur salbutamol dan pendapat tentang perannya dalam manajemen gejala. Di tabel 2 dapat kita lihat, sebagian besar dari pasien menjawab bahwa salbutamol memang membantu pengelolaan gejala asma, yang pada dasarnya itu 90,6% setelah di follow up menjadi 94,6%. Jumlah inhalasi yang dilaporkan pada setiap penggunaan MDI berkisar antara 1 hingga 4, dengan dosis yang paling umum adalah 2 inhalasi. Tidak ada perubahan yang signifikan dalam frekuensi penggunaan MDI antara awal dan tidak tindak lanjut. Dengan mayoritas di kedua fase menanggapi bahwa mereka menggunakan salbutamol hanya jika diperlukan. Jumlah pasien yang telah diberi resep salbutamol meningkat dari 53 pasien di awal menjadi 55 pasien setelah di follow up. Ini sebagai akibat dari rekomendasi peneliti utama setelah wawancara awal. Next. Next nanti. Demokrasi teknik inhaler dosis terukur pada awal dan tindak lanjut. Di sini dapat kita lihat peningkatan yang signifikan pada teknik yang benar terbukti dari 10 dari 12 langkah. Salah satunya langkah yang menunjukkan tidak ada perbaikan yang signifikan adalah langkah pertama dan langkah terakhir, yang dimana itu merupakan langkah melepas dan mengganti tutup. Karena pada sebagian besar pasien menunjukkan ini dengan benar pada kedua fase, baik fase dasar maupun fase follow up. Next, Melati. Daftar penilaian penggunaan inhaler. Dari tabel 3 dapat dilihat itu merupakan dasar-dasar penilaiannya, di mana dari 6 dasar penilaian, yang paling banyak menunjukkan kesalahan penggunaan MDI adalah pada gagalnya menunggu selama 30-60 detik antara inhalasi, yang dimana pada awalnya pasien menunggu 3-60 detik sebesar 98,6%, setelah di follow up jumlahnya persentasenya menjadi 85,5%. Dan untuk yang paling umum juga kesalahannya adalah saat menghembuskan napas sebelum menempatkan MDI di mulut, yang dimana pada dasarnya atau awalnya itu berada di range 94,6%, menjadi 78,2%. Next. Pemahaman dan penerimaan pasien terhadap leaflet, yang dimana dari tabel 4 sudah dijelaskan bahwa lebih dari separuh menyatakan kurangnya kemampuan membaca. Meskipun sebagian besar pasien menyatakan bahwa mereka telah melihat piktogram di selebaran. Lebih dari setengah atau 56,4% mengklaim bahwa mereka dapat menafsirkannya. Usia dan pendidikan populasi ini secara signifikan terkait dengan pasien
dalam 3 kategori yang lebih tua, yang memiliki pendidikan yang signifikan lebih rendah daripada mereka yang berusia kurang dari 50 tahun. Usia juga merupakan faktor dengan pasien yang berusia lebih dari 50 tahun melaporkan kesulitan dalam membaca dan memahami. Selebaran penelitian yang secara signifikan lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih rendah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Nabila Ananda Nazri akan menjelaskan mengenai diskusi hasil dari penelitian ini, yaitu pasien banyak melaporkan bahwa teknik inhaler ini secara tidak teratur ditunjukkan oleh HCP di klinik. Kemudian ada banyak 80% pasien penelitian telah menggunakan inhaler mereka selama lebih dari 2 tahun, sedangkan banyak penggunaan MDI yang salah dan menghasilkan pengobatan yang tidak memadai, sehingga terjadinya kontrol gejala asma yang berakibat lebih buruk. Kemudian adanya teknik yang benar, meskipun teknik ini benar, kemungkinan perbaikannya itu tidak pasti. Kemudian adanya selebaran terbukti menghasilkan peningkatan ingatan pasien seperti pemahaman informasi dan kepatuhannya rendah. Kemudian hampir semua pasien dalam penelitian ini melaporkan bahwa selebaran itu membantu teknik MDI mereka. Banyak juga yang berkomentar bahwa demonstrasi ini bermanfaat dan bahasanya itu mudah dipahami. Kemudian dari hasil ini juga menunjukkan rencana manajemen diri asma secara individual ini meningkat kepatuhannya, yaitu dengan ada penanda kontrol asma. Kemudian peran penting perawat yang memiliki pengetahuan asma ini perlu dalam mengevaluasi pasien asma untuk memberikan pendidikan yang sudah ditetapkan. Next. Untuk keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya satu situs klinik yang dapat bisa dilaksanakan. Kemudian kecilnya ukuran sampel dan jumlah total pasien asma yang dibatasi di daerah pedesaan. Kemudian ada implikasinya. Selebaran penelitian ini digunakan oleh HCP dan dapat juga digunakan oleh petugas kesehatan masyarakat dan pasien sebagai pedoman, yaitu yang pertama, profesional perawat kesehatan ini dia menggunakan selebaran yang bergambar sehingga dapat memberikan penjelasan verbal dengan bahasa yang mudah dipahami. Kemudian ada demonstrasi teknik MDI dengan placebo MDI, yaitu menggunakan daftar standar untuk identifikasi kesalahan yang memerlukan perbaikan. Kemudian pasien ini harus selalu diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada profesi kesehatan untuk mengklarifikasi jika ada ketidakpastian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan, yang pertama yaitu selebaran studi yang telah disesuaikan, disederhanakan, bergambar, serta disertai dengan demonstrasi teknik MDI dapat meningkatkan secara signifikan bagaimana teknik MDI yang benar pada pasien dengan literasi rendah. Poin kedua, di mana pasien menyetujui selebaran teks sederhana yang telah diilustrasikan dan mencatat kegunaannya dalam membantu mereka dalam meningkatkan teknik MDI. Dan poin ketiga, berdasarkan penelitian bahwa akseptabilitas selebaran dan semua komponennya itu tinggi. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan perlunya pendidikan pasien yang berkelanjutan untuk lebih meningkatkan dan secara teratur memperkuat teknik MDI. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.